Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah bersama-sama menguatkan, mengokohkan dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita bersyukur dan mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, dan menggunakan kesempatan hidup ini untuk senantiasa berbuat yang terbaik dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengevaluasi, bermuhasabah diri, menintrospeksi diri dari segala noda dosa yang pernah kita perbuat dengan bertaubat taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah bukan hanya salat dan puasa saja, tapi mencakup segala amal perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ma'asyiral muslimin, perintah ibadah ini bukan hanya berlaku di bulan Ramadan saja, tapi berlaku sepanjang hidup kita hingga ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni ajal atau kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada di Jumat yang ketiga pasca bulan Ramadan, bulan yang telah mengajarkan kita tentang kedisiplinan, yang telah melatih kita tentang kesabaran, kejujuran, dan mendidik kita agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun Ramadan kini telah berlalu. Kita tidak tahu apakah Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, ataupun kita tidak pernah tahu apakah amal ibadah kita di dalamnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, para salafus salih memiliki kebiasaan mulia selepas Ramadan, dan hal ini penting untuk kita ikuti, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Latiful Ma'arif. Para salafus salih selama 6 bulan setelah Ramadan, mereka memohon kepada Allah agar amal mereka di bulan Ramadan diterima. Dan 6 bulan berikutnya mereka memohon kepada Allah agar bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Itulah bentuk ketulusan dan kesungguhan mereka dalam beribadah. Tentunya ada sebuah keharusan bagi kita untuk mengikuti ketulusan dan kesungguhan mereka dalam beribadah selepas Ramadan ini. Mereka, para salafus saleh saja yang ahli ibadah, senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala dengan ketulusan dan kesungguhan. Apalagi kita, insan biasa yang tentunya masih banyak kekurangan dalam beribadah, harus senantiasa bermohon kepada Allah dengan dua perkara tadi. Yang pertama, memohon kepada Allah agar amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan Mubarak tahun depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan yang kita rindu telah berlalu. Ramadan yang kita cintai telah pergi. Ujian sesungguhnya bagi kita selepas
pas Ramadan ini adalah bagaimana kita mampu mempertahankan dan melanjutkan semangat ibadah yang telah kita bangun selama bulan Ramadan. Ataukah justru kita mengendurkan semangat ibadah seiring berlalunya Ramadan? Para ulama telah mengingatkan kita, kun robanian wala takun ramadanian. Jadilah hamba robani dan jangan menjadi hamba Ramadan. Artinya hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, kita taat, kita semangat ibadah bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi kita taat semangat ibadah itu di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang tahun kita, bahkan di sepanjang kehidupan kita sampai ajal menjemput kita. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, bahkan Allah Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Quran surah An-Nahl ayat 92 bahwa kita jangan sampai menjadi seperti perempuan yang memintal benang yang kuat, yang indah dan cantik, kemudian menguraikannya kembali. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya kembali setelah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dengan demikian ketika kita telah bangun ketaatan ibadah di bulan Ramadan, kemudian kita rangkai amal ibadah Ramadan dengan penuh kesemangatan di luar Ramadan, di 11 bulan ke depan atau sampai sepanjang kehidupan kita, kita senantiasa taat beribadah kepada Allah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali kalau kita hentikan kebiasaan baik di Ramadan, saat ini dihentikan, sangat sayang sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan seharusnya menjadi titik awal perubahan, bukan titik balik ke kebiasaan lama. Maka mari kita jaga semangat ibadah Ramadan dengan istiqamah. Di antara tanda bahwa amalan Ramadan kita diterima adalah konsistennya kita dalam ibadah selepas Ramadan ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, berikut ini ada 5 cara istiqamah setelah Ramadan. Yang pertama, mari kita jadikan ketakwaan sebagai gaya hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Ali Imran ayat 102. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan kita melakukan saum dan ibadah-ibadah yang lainnya itu dalam rangka tujuan akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan memang ketakwaan adalah hasil utama dari ibadah Ramadan. Puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga latihan untuk menjadikan diri kita bertambah takwa. Dan ketakwaan itu harus menjadi lifestyle kita, harus menjadi gaya hidup kita. Setelah Ramadan, kita harus tetap menjaga rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Setelah Ramadan, mari kita senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah menjadi bentuk apa? Sebagai gaya hidup kita. Ketakwaan sebagai gaya hidup kita. Yang kedua, setelah Ramadan ini, mari kita senantiasa menjaga sholat fardu berjamaah di masjid. Setelah Ramadan, kita harus menjaga kualitas ibadah sholat kita, terutama dengan berusaha untuk selalu melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bisab'i wa ishrina darajat." Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan sampai setelah Ramadan kita kembali jarang ke masjid. Mari jadikan sholat berjamaah sebagai sebuah kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Dengan beribadah di masjid, kita tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga tentunya mempererat ukhuwah Islamiyah dengan semua muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, selepas Ramadan ini mari kita menjaga nafilah, yakni ibadah yang sunnah. Amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan selama Ramadan hendaknya tetap kita pertahankan dan kita lanjutkan.
Salah satunya tentunya kita belajar saum sunnah. Ramadan telah melatih kita untuk berpuasa. Oleh karena itu jangan sampai kebiasaan ini hilang setelah Ramadan. Kita bisa melanjutkannya dengan puasa sunnah, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, yakni tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Dan tentunya di bulan Syawal ini masih ada waktu. Ayo kita belajar untuk saum sunnah 6 hari di bulan Syawal yang Masya Allah, Allah peruntukkan bagi kita. Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Man soma ramadhana tsumma atbahu sittan min syawalin kana kasyami dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadirin, mari kita renungkan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah memudahkan kita untuk saum 6 hari di bulan Syawal yang berpahala seperti saum selama setahun full, 365 hari. Hal ini tentunya sulit sekali kita saum 365 hari non-stop. Tapi Allah memberikan kemudahan lewat saum 6 hari di bulan Syawal ini. Maka insya Allah kita bisa melakukannya. Kenapa bisa? Ramadan saja yang 1 bulan kita bisa, apalagi ini yang 6 hari. Maka bismillah. Kemudian tentunya hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, di bulan Ramadan kita juga belajar qiyamul lail, yakni senantiasa kita sholat tarawih. Dan tentunya di luar Ramadan, mari kita jaga qiyamul lail ini dengan rutin sholat tahajud. Ramadan telah berlalu, namun semangat dan bekas kebaikannya seharusnya tidak ikut pergi. Salah satu warisan mulia dari Ramadan adalah kebiasaan qiyamul lail yang kita kenal dengan sholat tarawih. Setiap malam kita berdiri dalam kehusuan, meresapi ayat demi ayat Al-Quran, menikmati kelazatan bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Kini meski Ramadan telah usai, bukan berarti ibadah malam kita tinggalkan. Justru inilah saatnya kita mempertahankan dan meningkatkan kualitas qiyamul lail, khususnya melalui salat tahajud. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ayat ini menjadi isyarat agung betapa salat tahajud adalah jalan menuju kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebagai ibadah sunnah, tetapi sebagai amalan khas orang-orang yang Allah cintai. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, sebagai motivasi bagi kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang tentunya sudah dijamin masuk surga, kemudian diampuni dosa yang dahulu dan yang akan datang, tetap bangun malam hingga tumit beliau bengkak. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Sekelas Nabiullah Muhammad SAW saja ternyata dengan penuh kesungguhan tahajud, dengan penuh kesungguhan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Apalagi kita bukan siapa-siapa. Bismillah, kita belajar qiyamul lail, kita belajar tahajud, maqam mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, selepas Ramadan ini ayo kita rajin membaca dan mentadaburi Al-Qur'an. Selama sebulan penuh kita begitu dekat dengan Al-Quran. Kita akrab dengan Al-Quran di setiap kesempatan dan setiap keadaan. Masjid-masjid bergema dengan lantunan ayat-ayatnya setiap malam. Banyak di antara kita yang berlomba-lomba untuk mengkhatamkannya, bahkan berulang kali. Tapi setelah Ramadan pergi, apakah kita akan menutup kembali mazhab dan melupakan cahaya Al-Quran? Ingatlah, Al-Quran bukan hanya untuk Ramadan, melainkan petunjuk sepanjang zaman dan akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita kembali buka Al-Quran. Mari kita kembali tadarus Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan mungkin kita baca 1 juz 1 hari semalam. Sekarang minimal 1 halaman. Insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di akhir nanti, tatkala tidak ada pertolongan yang lain kecuali Al-Quran. Al-Quran yang senantiasa kita baca. Mudah-mudahan kita juga mampu menelaahnya, kemudian mentadaburi Al-Qurannya, dan kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir atau yang kelima, selepas Ramadan rajin beramal sekalipun sedikit. Yang penting konsisten dan disiplin. Amalan yang kecil tetapi dilakukan dengan istiqomah jauh lebih baik daripada amalan besar namun hanya dilakukan sesekali saja. Rasulullah bersabda, "Ahabul a'malu ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Keberhasilan dalam beribadah terletak pada konsistensi dan kedisiplinan diri kita dalam beramal. Jangan anggap enteng amal kecil yang kita lakukan setiap hari, karena semua itu akan dihitung sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga dengan amalan-amalan yang kita lakukan setelah Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih taat lagi, dan lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan akhir dari ibadah saum Ramadan kita. Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan tentunya menjaga konsistensi dalam beramal. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus beribadah dengan ikhlas dan istiqamah, serta memberikan kita keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tajawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah pergi, tetapi semangat ibadahnya tidak boleh hilang. Menjadikan ketakwaan sebagai gaya hidup dan melakukan amalan sederhana secara istiqomah adalah kunci utama untuk menjaga kualitas ibadah setelah Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kemauan, kemampuan dengan taufik hidayahnya agar kita terus beribadah, menjaga hati tetap bersih, dan menjadi hamba yang lebih baik setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita bermunajat, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim senantiasa melimpahkan taufik hidayah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal hadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana sigara. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Jangan jadikan ini sebagai Ramadan terakhir kami. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, tilawah kami, doa kami, dan amal kebaikan kami yang lainnya. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk tetap istiqamah dalam kebaikan setelah Ramadan berlalu. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang kembali kepada keburukan setelah Ramadan usai. Ya Allah, jadikanlah amal terbaik kami adalah zikir dari kehidupan kami, dan hari terbaik kami adalah hari ketika kami bertemu denganmu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dengan rahmatmu, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Kami memohon kepadamu ya Aziz, ya Jabbar, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas, khususnya di Palestina, di Gaza, di Masjid Al-Aqsa. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan tanah, kehilangan pendidikan, dan kehilangan keamanan. Ya Allah, berikanlah mereka kekuatan, keteguhan hati, gantilah duka mereka dengan kebahagiaan yang Engkau janjikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum.